Prihatinkan ya, di tengah sorotan masyarakat terhadap praktek hukum kita, praktek peradilan kita, terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum kan gitu. Jadi kalau keberatan atas penetapan pengadilan, penetapan majelis hakim yang menyatakan sidang untuk pemeriksaan seorang saksi dilaksanakan secara tertutup, tentu ada salurannya pengajuan keberatannya kan begitu. Tidak bisa dengan cara-cara yang saya kira seperti yang kemarin kita lihat. Seharusnya adalah meminta agar keberatannya dicatat atau menjadikan hal itu sebagai dalil di dalam pembelaan ataupun upaya hukum ketika hal itu sudah diputus gitu ya. Nah itulah yang reaksi yang menurut saya harusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum. Tapi sayangnya reaksinya dengan tindakan yang tidak sepantasnya lah. Termasuk diantaranya setelah sidang itu ada yang sampai berdiri di atas meja penasihat hukum. Saya kira itu bagian hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang praktisi hukum. Ada ini nggak sih mungkin dari pihak mungkin seperti Peradi atau di mana organisasi dari pihak kuasa hukum itu mungkin ada apa ya seperti teguran kalau itu nggak sih wajib dilakukan nggak sih? Nah itu kan kejadian di ruang publik ya, di muka umum, dilihat oleh banyak orang, bahkan videonya beredar di media sosial, masyarakat rame-rame mengecam tindakan seperti itu misalnya. Saya kira ini juga harusnya menjadi sikap dari para profesional hukum yang lain. Ya, tentu kalau advokat melalui organisasi advokat masing-masing kan tentu harusnya bersikap mengenai hal ini. Termasuk diantaranya melakukan pemeriksaan apakah hal ini dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran etik atau tidak. Sehingga bisa memutuskan apakah yang bersangkutan masih layak menjalani profesi advokat atau tidak kan begitu. Jadi kalau dari sisi saya harusnya terlebih adalah organisasi advokat di mana yang bersangkutan bernaung. Kan kita punya banyak organisasi advokat. Ada Peradi aja ada macam-macam tuh. Ada KAI, ada ini, ada itu kan gitu loh. Kalau dia bernaung di mana itu tentu harusnya organisasi tempat di mana dia bernaung harus melakukan tindakan untuk mengevaluasi tindakan yang bersangkutan. Terutama yang sedang menjalankan profesi sebagai advokat. Karena Pak Rasman kan tidak sebagai advokat di dalam persidangan itu, tapi sebagai terdakwa. Tetapi pihak-pihak tertentu yang ada di situ kan, termasuk yang katanya berdiri di atas meja penasihat hukum itu kan sedang menjalankan profesinya sebagai seorang advokat. Dan itu harusnya ditindak oleh organisasi advokat di mana yang bersangkutan bernaung. Oh Pak, ini kan dari tim kuasa hukum mereka juga menilai hakim ini seperti katanya tidak pro terhadap mereka, lalu ingin hakim diganti. Ya untuk mengganti majelis hakim ya silakan diajukan ke ketua pengadilan. Kan begitu. Itu kan hal yang normal saja. Ketika hakim misalnya konflik of interest, ada keluarganya yang terkait dengan perkara tersebut, atau hakim menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pihak yang sedang berperkara, ya boleh saja mengajukan permohonan untuk pergantian majelis hakim, disampaikan ke ketua pengadilan negeri, tapi bukan dilakukan dengan cara berteriak-teriak, katakanlah begitu ya. Itu saya kira tidak pada tempatnya ya. Sampaikan saja permohonan itu, ya tentu namanya permohonan bisa dikabulkan bisa tidak kan gitu. Kalau seandainya tidak dikabulkan itu kan menjadi catatan yang bisa menjadikan dasar buat dia untuk melakukan pembelaan ataupun melakukan upaya hukum nanti ketika sudah diputus kan begitu. Nah, jadi saya kira reaksinya tidak pada tempatnya, reaksinya juga bukan cara yang tepat. Kalau majelis hakimnya dianggap berpihak, ya bereaksi saja, normal-normal saja gitu loh. Kan ini kan orang-orang yang ngerti hukum kan, bukan orang-orang yang tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan hukum.
orang yang mengerti hukum itu orang yang etika moralnya lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Mestinya begitu. Nah, ini yang kita patut sayangkan ya, kenapa ini terjadi. Oke, Pak, tapi dengan Hotman yang menghampiri Bang Rasman, terus dengan ada sentuhan, itu sendiri ini nggak sih, Pak? Itu nggak boleh dilakukan. Karena terdakwa tidak boleh personal kontak dengan saksi, apalagi saksi korban. Nanti dianggap sebuah tindakan penyerangan dan gitu loh. Walaupun sih belum masuk kategori penyerangan gitu ya, tetapi hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi sebagai sebuah tindakan yang menyerang. Mereka kan pada dasarnya sedang berkonflik gitu ya, tidak boleh personal touch, katakanlah begitu, baik saksi korban terhadap terdakwa ataupun sebaliknya. Tadi kan disampaikan juga ketika menghampiri. Pengancaman di kita kan dilakukan untuk membuat orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membuat orang menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang. Jadi kalau kamu akan kelar, ya itu belum bisa dikatakan ancaman dalam pengertian hukum kita. Karena ancaman hukum kita tuh harus ada konteksnya. Kan gitu. Konteksnya itu untuk apa? Kan gitu. Dan saya kira sekali lagi itu tidak etis, tapi belum merupakan satu delik. Kalau menurut pendapat saya, hal yang tidak etis gitu ya. Sampai apalagi kan walaupun Pak Rasman sebagai terdakwa kan juga katanya seorang advokat. Dan juga Pak Hotman sebagai saksi korban kan juga sebenarnya sebagai advokat. Jadi kan dua pihak ini kan sebenarnya orang-orang yang mengerti tentang hukum kan gitu. Ya kan kata-kata yang sifatnya mengancam seperti itu tidak etis kalau sampai dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ataupun sesama sejawat advokat. Kalau dari Bapak sendiri mungkin dengan kejadian kemarin ada tindakan-tindakan bisa yang dilakukan nggak sih, mungkin dari majelis hakim sendiri ke apa nanti sidang selanjutnya? Majelis hakim bisa saja mengambil tindakan untuk melarang orang-orang tertentu mengikuti sidang. Ya, orang-orang yang nyata-nyata telah membuat kegaduhan kemarin misalnya, bisa saja dia dilarang untuk mengikuti sidang kan gitu. Atau bahkan mungkin ketua pengadilan bisa mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa persidangan dilakukan secara steril tanpa pengunjung. Bisa saja. Demi untuk bisa terselenggaranya pemeriksaan perkara itu secara tertib. Kalau kemarin kan nyata-nyata tidak tertib kan, masing-masing teriak, masing-masing bertindak yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak kondusif kan gitu. Nah, saya kira baik organisasi profesi advokat, pengadilan, penegak hukum juga saya kira bisa mengambil tindakan gitu ya terhadap yang bersangkutan, karena itu bukan delik aduan. Membuat kegaduhan di ruang sidang atau menghina pejabat yang sedang melaksanakan tugas atau menghina institusi pengadilan itu kan tidak delik aduan. Jadi sebenarnya bisa ditindak juga secara hukum. Tapi sebenarnya yang paling cepat harusnya tindakan dari segi etika profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Jadi tidak perlu ada orang mengadu, tapi kejadian ini sudah terbuka di depan publik kan gitu. Dan itu harusnya bisa disikapi oleh masing-masing organisasi advokat mengenai hal itu. Oke, terakhir Pak, yang tadi Bapak bilang bisa ditindak secara hukum. Itu bisa nggak sih Pak ketika ada orang yang membuat kerusuhan di dalam persidangan, mungkin ada kemungkinan ditahan atau seperti apa? Kalau ditahan untuk 217 itu tidak bisa ditahan karena ancamannya cuma 3 minggu. Nah, tetapi kalau penghinaan terhadap pejabat umum atau institusi umum 207 KUHP bisa ditahan. Ya. Juga bukan delik aduan kalau dianggap misalnya itu penghinaan terhadap majelis hakim yang sedang melaksanakan tugas misalnya kan begitu, karena mungkin ada kata-kata yang tidak pantas, misalnya menyatakan koruptor misalnya begitu ya. Saya dengar ada kemarin kata-kata seperti itu yang dari media yang saya dengar. Saya kira juga tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum, karena ya orang yang didakwa korupsi aja tidak boleh disebut koruptor sampai pengadilan menyatakan dia terbukti
korupsi kan gitu. Ini kan pelajaran semester 2 itu mahasiswa saya sudah paham soal itu. Oke, terima kasih banyak Bapak.